Oke, di sini tujuan pembelajaran kita di sini ada 4 ya. Jadi yang pertama menjelaskan kondisi kependudukan di Indonesia, yang kedua menjelaskan kondisi alam Indonesia, yang ketiga menjelaskan keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia, dan yang terakhir menjelaskan bentuk-bentuk perubahan akibat interaksi antar ruang. Nah, kita masuk yang D tentang dinamika penduduk Indonesia. Apa itu dinamika penduduk? Dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor. Ada kelahiran atau natalitas, kematian atau mortalitas, dan terakhir perpindahan penduduk atau migrasi. Lalu di sini ada jumlah penduduk. Nah, di sini berdasarkan data dari tahun 2015, ini adalah 4 negara dengan jumlah penduduk yang terpadat ya. Ada Cina, India, Amerika Serikat, dan kita menduduki posisi yang keempat. Nah, ada keuntungannya yaitu dengan jumlah penduduk usia produktif yang berlimpah. Tapi ada juga kerugiannya yaitu kalau jumlah penduduknya besar, maka kualitasnya akan rendah. Bisa kita lihat dari pendidikannya, kesehatannya, dan kesejahteraannya. Nah, ini adalah dinamika penduduk Indonesia. Jadi, cukup ada kesenjangan dari masyarakat yang penduduknya seperti yang digambar ini, ya, dengan masyarakat yang tinggal dengan lingkungan yang bersih seperti ini ya. Oke, baik. Nah, yang kedua ada persebaran penduduk. Jadi, persebaran atau distribusi penduduk itu adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Nah, persebaran penduduk itu dapat kita kenali dari kepadatan penduduknya. Oke, lanjut di sini. Nah, ini adalah peta, ini datanya masih di tahun 2010 ya, sensus penduduk 2010. Ini adalah peta kepadatan penduduk di Indonesia. Nah, salah satu cara untuk memeratakan jumlah penduduk di Indonesia adalah dengan melalui perpindahan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya. Bisa dilihat di sini di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Jawa, lalu ada di sini di Papua. Jadi yang padat penduduknya itu ada di Pulau Jawa. Oke. Nah, sekarang kita masuk yang ketiga tentang komposisi penduduk. Nah, komposisi penduduk itu adalah pengelompokan penduduk berdasarkan usia atau umur, jenis kelamin, mata pencaharian, agama, bahasa, pendidikan, tempat tinggal, dan lain-lain. Itu namanya komposisi penduduk. Oke, kita lanjutkan yang keempat tentang pertumbuhan dan kualitas penduduk. Nah, masalah kependudukan di Indonesia dalam hal kualitasnya itu ada masalah sumber daya manusia. Dilihat dari yang pertama pendapatan per kapita, lalu ada mata pencarian, lalu ada pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi dari kualitas penduduk di suatu negara. Lalu di sini ada keragaman etnik dan budaya. Jadi, apa yang mendasar yang membedakan suku bangsa satu dengan yang lainnya itu adalah bahasa, adat istiadat, sistem kekerabatan, kesenian, dan tempat asal. Nah, keragaman budaya tersebut dapat kita ketahui melalui bentuk-bentuk pakaian adat, lagu daerah, tarian daerah, rumah adat, upacara adat, dan lain sebagainya. Baik, di sini adalah keanekaragaman dari Indonesia. Jadi anak-anak bisa lihat ya, Indonesia itu sangat kaya akan ragam budaya dan bahasanya. Lalu selanjutnya di sini ada rumah adat. Nah, ini adalah contoh rumah adat dari yang A dan yang B ya. Ini adalah rumah adat dari daerah yang ada di Indonesia. Lalu di sini pakaian adat. Nah, yang A ini pakaian adat dari Sulawesi Tengah, yang B ini pakaian adat dari Gorontalo. Lalu bisa dilihat dari tarian daerah. Nah, ini adalah tari Sodati dari Provinsi Aceh. Oke, kita lanjutkan yang E tentang kondisi alam Indonesia. Nah, ini adalah bagan keadaan alam di Indonesia itu bisa dilihat dari iklim Indonesia. Nah, terbagi menjadi dua musim, musim kemarau dan hujan, lalu kondisi geologis dan geomorfologis, kondisi tanah, kondisi hidrologi, dan terakhir flora dan fauna. Kalau flora dan fauna kita bisa lihat dari persebaran flora di Indonesia dan persebaran fauna di Indonesia. Maka kita akan lihat ini materinya satu persatu ya. Yang pertama iklim. Jadi Indonesia itu terletak di daerah tropis. Iklim kita itu memiliki suhu udara rata-rata dan curah hujan yang tinggi sehingga kita memiliki dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Lalu yang kedua ada kondisi geologis dan geomorfologis. Jadi Indonesia memiliki berbagai jenis batuan bumi yang nilai ekonominya tinggi. Lalu Indonesia juga memiliki berbagai bentuk muka bumi seperti dataran rendah, dataran tinggi, lembah, bukit, gunung, dan pegunungan.
Lalu ada kondisi tanah. Nah, tanah dibedakan menjadi tanah organik dan tanah anorganik. Tanah organik adalah tanah yang berasal dari sisa-sisa pelapukan bahan organik, sementara tanah anorganik adalah tanah yang berasal dari pelapukan batuan. Dan yang keempat ada kondisi hidrologi. Jadi Indonesia itu memiliki perairan darat yang melimpah sehingga kebutuhan air bagi penduduk kita tercukupi. Lalu Indonesia juga banyak memiliki sungai, danau, daerah pantai, laut, dan lain-lain. Oke, lanjut di sini yang kelima ada flora dan fauna. Nah, di sini anak-anak bisa lihat flora dan fauna yang ada di Indonesia. Lalu di sini misalkan bahas flora di Indonesia. Nah, flora di Indonesia itu berdasarkan iklim dan keadaan daerah kita, yaitu ada hutan hujan tropis, hutan musim, hutan bakau atau mangrove, sabana, stepa, dan padang lumut atau tundra. Lalu yang B ada fauna di Indonesia. Jadi fauna di Indonesia itu dikelompokkan menjadi tiga. Ada fauna bagian barat, tengah, dan timur. Nah, yang memisahkan fauna di Indonesia bagian barat dengan tengah itu dinamakan dengan garis Wallace. Lalu dengan bagian tengah dan timur itu dipisahkan oleh garis Weber. Jadi kalau fauna bagian barat itu kita sebut dengan tipe asiatis, bagian timur tipe australis, dan bagian tengah tipe peralihan. Lalu ada fauna lagi yang memiliki ciri tersendiri yang tidak ditemukan di tempat lainnya di Indonesia. Itu disebut dengan fauna endemis. Nah, ini adalah pembagian fauna di Indonesia Barat, Tengah, dan Timur. Lalu selanjutnya ini adalah contoh-contoh fauna yang ada di Indonesia bagian Barat. Ini adalah contoh fauna yang ada di Indonesia bagian Tengah. Dan ini adalah fauna Indonesia yang ada di bagian timur. Lalu kita masuk yang terakhir tentang perubahan akibat interaksi antar ruang. Jadi, bentuk interaksi ke ruangan itu menimbulkan perubahan. Nah, berbagai perubahan akibat interaksi ke ruangan itu bisa kita lihat seperti berikut. Yang pertama, berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan. Yang kedua, perubahan penggunaan lahan. Yang ketiga, perubahan orientasi mata pencarian. Yang keempat, berkembangnya sarana dan prasarana. Yang kelima, adanya perubahan sosial dan budaya. Lalu yang terakhir, ada berubahnya komposisi penduduk. Nah, anak-anak, di sini ada soal latihan. Ada 5 soal ya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan dinamika penduduk? Yang kedua, mengapa tingkat pendidikan itu dapat mempengaruhi kualitas penduduk? Lalu, yang ketiga, apa itu overpopulation? Yang keempat, apa saja faktor yang mempengaruhi persebaran penduduk? Dan yang terakhir, kalian tuliskan 3 manfaat keragaman suku bangsa di Indonesia.